screenshot foto ex Polwan Yuni ya. Di sini saya ketawa bukan menertawakan nasib atau story ex Polwan Yuni ya, karena saya screenshot supaya yang saya omongkan, oh ini loh orangnya ya, biar yang belum paham itu bisa mengerti ya. Oke, kembali. Saya ketawa di sini ternyata ada satu seperguruan sama saya ya. Oke, saya mau cerita dulu sama tentang ex Polwan Yuni ini. Ya, ex Polwan Yuni ini ya, saya ambil dari tengahnya aja ya. Ke bawah itu kan dia ini punya apa ya, kasus apa ya. Saya ambil dari tengah sini. Ketika beliau ini dipecat dari institusi kepolisian ya, dari penuturan dia ya, kerja sama orang Cina, kakinya patah dan sekarang ada di domisili Surakarta, Solo. Di situ dia ingin menyembuhkan kakinya yang patah ya. Nah, di Surakarta, Solo ini dia ini bertempat tinggal di kos ya. Di kos terus ya, PK-PK challenge TikTok itu mandi lumpur di kos, tahulah ruangan kos seperti apa ya. Kalau di sini saya melihatnya harusnya sebelum Mbak Yuni ini PK atau challenge di kos, izin ke RT dulu, dikasih paham RT-nya ya. Terus orang-orang di sekitarnya dikasih paham juga ya. Mungkin seperti ini, saya kasih contoh kecil ya. Saya sebagai Mbak Yuni izin ke Pak RT ya. Di sini saya di Solo tidak punya keluarga ya. Saya punya penghasilan dari live TikTok dan PK-PK atau mandi lumpur dari TikTok ini ya. Saya di kos-kosan. Saya minta izin ya, karena penghasilan saya satu-satunya untuk menyembuhkan kaki saya yaitu dengan live atau PK atau live mandi lumpur ini. Kasih paham pengertian ke RT-nya ya. Karena apa? RT itu meski menjabat, maaf ya, RT meski menjabat sebagai RT belum tentu update medsos ya. Makanya sebagai Mbak Yuni ini harus kasih paham ke Pak RT. Untuk orang-orang di sekitarnya dikasih paham, mungkin tetangga kanan kirinya dikasih paham. Pak, Bu, mungkin saya agak sedikit mengganggu karena saya live mandi lumpur dan PK-PK mungkin sedikit mengeluarkan suara agak kenceng ya, mohon maaf ya Bu sebelumnya, karena hasil pemasukan saya saat ini untuk menyembuhkan kaki saya dengan hasil live seperti ini. Saya pastikan mungkin tetangga kanan kiri maupun Pak RT pasti memahami kok, pasti juga memaklumi. Karena Mbak Yuni ini juga di Surakarta, di Solo nggak ada orang kan, nggak ada, maksudnya nggak ada orang tua. Nah, sempat juga dibawa ke RSJ sama Dinas Sosial Surakarta atau Solo itu ya. Ya seperti ada di videonya itu berkali-kali. Nah, di situ mengingatkan saya Mbak, ketika Mbak Yuni ini ditaruh di ranjang, kaki dan tangan diikat. Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu ketika saya dirawat di RSJ ya. Setiap hari Senin itu kalau nggak salah saya ya, setiap hari Senin itu ketegangan yang menurut saya ya lumayan, karena setiap hari Senin pasti ada pemeriksaan seperti itu ya. Untuk masalah dikurung sama orang-orang yang gila, menurut saya itu semua nggak gila Mbak. Saya juga pernah mendalami dan mempelajari orang-orang yang satu kamar sama saya. Itu kalau menurut saya sih ya, orang-orang di sekitarnya itu tidak memahami ya si pasien ini ya. Contoh saya pribadi ya, saya anak pertama, adik saya 2 ya. Ketika itu saya kan kalau punya masalah cari solusi itu kan diem ya, diem. Mungkin itu terlihat sama adik saya lah. Terus ada masukan dari tetangga saya itu, Mbak Lis tuh dibawa ke RJ, siapa tahu bisa sembuh. Nah, sama adik saya akhirnya saya dibawa ke RSJ ya. Dari situ saya ya akhirnya mendapat status
ex pasien RSJ, gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya emang itu fakta dan realitanya seperti itu. Nah, kembali lagi, ya ini menurut saya kita itu perlu mendalami ya apa sih yang ada di pemikiran orang-orang seperti saya dulu ini ya. Terkadang orang yang kita anggap gila itu, yang orang-orang biasa menganggap orang-orang seperti gila itu, belum tentu. Terkadang itu ilmunya lebih tinggi. Ya, pengetahuannya lebih, wawasannya lebih luas, dan orang-orang sekitar itu tidak memahami itu. Ya, akhirnya mungkin ada melenceng sedikit, akhirnya ya dibawa ke RSJ ya. Kembali lagi, ini story saya ya hampir mirip dengan ex Poluan Yuni ya. Menurut saya seperti itu. Sebelum Anda live bertemu Pak RT, kasih paham kanan kiri, ya, saya pastikan bisa memaklumi dan bisa menghargai kok ya. Karena belum tentu orang-orang di sekitar maupun RT setempat itu update medsos ya. Mungkin Anda di kos ya seolah-olah mungkin Anda ini melakukan hal-hal yang di luar Nurul gitu ya. Wes, ini solusi dari saya Mbak Yuni, maaf saya izin saya SS ya, bukan saya state. Ya, setidaknya sebelum Anda tadi mengawali live atau mandi lumpur di kos-kosan, izin dulu ke RT atau tentunya tetangga kanan kiri ya. Karena kos-kosan itu lebarnya berapa sih kalau teriak-teriak atau mandi lumpur, pasti lumpur berceceran kan. Kalau orang yang belum paham mungkin edan, stres ya. Kan terlihat mengotori lantai gitu ya Mbak ya. Ini pesan dari saya. Tetap semangat, semoga kakinya cepat pulih. Ya, mungkin ini juga bagian dari perjalanan hidup Anda. Survive. Ya. Semoga kakinya cepat pulih aja, oke?